Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu guru hebat yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 3 Kota Bima akan membagikan materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, seperti apakah itu? Kita mengawalinya dengan pertanyaan pemantik ya. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Apa masalah yang perlu dipecahkan dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Ya, oke. Yang kedua, bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan benar? Apa yang menjadi landasan dalam mengambil suatu keputusan? Nah, Bapak Ibu, untuk memahami bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Pernahkah Bapak Ibu mengalami dilema dalam suatu keputusan yang akan diambil? Atau Bapak Ibu perlu memahami situasi dilema itu seperti apa ya? Pernahkah Bapak Ibu dibujuk untuk melakukan sesuatu di mana Bapak Ibu merasa itu adalah antara salah dan benar ya? Nah, saya rasa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pasti mengalami 2 hal tersebut dalam kehidupannya sehari-hari di sekolah, bisa saja dengan siswa-siswanya dalam kelas, atau dengan teman-teman gurunya, atau dengan institusi sekolah, atau dengan pemangku kepentingan lainnya di sekolah dan sebagainya. Nah, jika Bapak Ibu mengalami masalah, sebagaimana pada pertanyaan nomor 1, berarti sekarang itu kita sedang mengalami situasi dilema etika namanya. Dan jika berada pada situasi pertanyaan nomor 2, berarti Bapak Ibu berada dalam situasi bujukan moral. Lalu pertanyaan kita itu, dilema etika dan bujukan moral itu seperti apa? Itu pertanyaannya. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat, yaitu bujukan moral ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar atau salah. Ya, jadi di sini ada benarnya dan ada salah. Nah, itu keputusan yang diambil memilih di antara 2 opsi, yaitu benar dan salah. Itu namanya bujukan moral. Sedangkan dilema etika, itu ketika seseorang harus memilih antara 2 opsi, sama seperti bujukan moral, tetapi kedua-duanya secara moral benar, tetapi saling bertentangan. Jadi ini bisa dikatakan benar dan benar. Kalau bujukan moral itu benar dan salah. Kalau dilema etika itu namanya benar dan benar. Jadi kita berada di situasi benar dan benar tetapi bertentangan dia. Nah, itu yang dinamakan dengan dilema etika. Nah, sekarang kita akan menonton video contoh situasi dalam bujukan moral dan dilema etika. Selamat berjumpa Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Dalam video ini, kita akan membahas tentang perbedaan dilema etika dan bujukan moral. Perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika benar versus benar. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Bujukan moral benar versus salah. Bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Melakukan hal yang salah, walaupun untuk alasan yang baik, tetap saja salah. Contohnya, menyontek. Walaupun tujuannya untuk mendapat nilai baik, yang tentunya merupakan hal yang baik, tetap saja salah. Berbohong, yang merupakan sebuah tindakan yang salah. Walaupun untuk kebaikan, tetap saja salah. Untuk membantu Bapak dan Ibu calon guru penggerak
Dalam memahami perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral, mari kita tonton video tentang dua situasi berikut ini. Dan tentukan mana di antara dua situasi tersebut yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral. Dan sertakan alasannya mengapa. Keren lukisannya. Iya dong. Mantap. Duluan ya? Oh iya, yuk. Ya. Iya, mari. Ya, mari. Wah, lukisan kamu bagus juga, Rehan. Terima kasih, Pak. Saya ini memang berencana melanjutkan pendidikan ke jurusan seni, Pak. Bapak ada perlu sama kamu. Ikut Bapak yuk, duduk sana. Oh iya, Pak. Ada apa ya, Pak? Kamu perhatikan lembar jawaban ini. Menurut kamu ada yang aneh nggak? Maksud Bapak bagaimana ya, Pak? Kamu jangan pura-pura, Rehan. Kamu mencontekkan waktu ujian ini? Enggak, Pak. Nggak mungkin dua siswa yang berbeda dengan jawaban yang sama persis. Iya, Pak. Saya mencontek. Tapi tolong berikan keringanan, Pak. Sekali ini aja, Pak. Bapak kan tahu, Pak. Saya ini emang paling nggak bisa, Pak, pelajaran matematika. Bapak paham masalah itu, Rehan. Tapi bukan begini caranya kamu memperbaiki nilai kamu. Iya, Pak. Saya tahu mencontek itu salah. Tapi kemarin itu saya benar-benar tidak mengerti materinya, Pak. Jadi tolong ya, Pak, jangan laporin saya, Pak. Soalnya kalau ayah saya tahu nilai matematika saya jelek, saya pasti dilarang untuk melukis lagi, Pak. Bapak tega, Pak, menghancurkan masa depan saya. Apa aku laporkan curangan Rehan agar menjadi pelajaran bagi supaya belajar lagi? Atau menyimpan rahasia ini agar Rehan mampu menggapai cita-citanya? Bu, sebentar Bu, maafkan dulu loh Bu. Iya, Pak. Alhamdulillah loh Bu, acara kita kemarin sukses Bu. Syukur. Dan kita punya rencana bikin pesta kecil-kecilan Bu. Itu Bu ya, hitung-hitung buat pembayaran panitia Bu. Lalu, Pak? Ibu masih ada sisa dana kan? Masih sih. Nah, Ibu tulis aja di kwitansi kosong Bu. Nah, Ibu tulis aja buat beli kostum, buat apa kayak Bu. Gitu. Bapak? Ya itu, bisa kita bikin pesta Bu. Ibu. Iya, mari Bu. Ya. Iya Bu. Sebentar Bu ya. Ya itu Bu. Itu kan dana itu tidak bisa digunakan untuk pesta Bu. Ya. Nah, jadi Ibu bikin aja kwitansi palsu Bu. Kwitansi palsu, Pak. Ya, buat pesta kita loh Bu. Gitu loh. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu calon guru penggerak? Apakah sudah bisa membedakan antara dilema etika dan bujukan moral? Ya, betul. Situasi pertama adalah situasi dilema etika. Karena kedua pilihan yang dapat diambil oleh guru, keduanya benar. Anda bisa mengikuti prinsip keadilan dengan mengikuti aturan dan memberlakukan hal yang sama kepada setiap orang, yaitu melaporkan Raihan kepada kepala sekolah dengan resiko Raihan tidak lulus SMA. Atau Anda membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang Anda kepada murid Anda.
Terkadang adalah hal yang benar untuk memegang aturan, tapi terkadang membuat pengecualian juga merupakan tindakan yang benar juga. Pilihan untuk menuruti peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan atau sama rata. Pilihan untuk membengkokkan aturan dapat dibuat berdasarkan rasa kasihan atau kebaikan. Bapak dan Ibu calon guru penggerak, situasi kedua adalah situasi bujukan moral. Karena ini adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Ketika ketua panitia pentas seni meminta bendahara panitia untuk membuat kwitansi palsu untuk membiayai acara tersebut, karena sebetulnya dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan semacam itu. Disitulah ada pilihan benar dan salah bagi bendahara. Benar dengan menolak permintaan ketua panitia pentas seni untuk membuat kwitansi palsu, atau mengikutinya tetapi memalsukan dokumen dan memanipulasi laporan keuangan, yang artinya melakukan hal yang bertentangan dengan nilai kejujuran. Bapak dan Ibu calon guru penggerak, bagaimana? Sudah jelas ya? Baik, sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu, itulah dua situasi, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Nah, saya harap teman-teman semua, Bapak Ibu, memahami apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral. Berikutnya kita lanjut dengan video tentang prinsip pengambilan keputusan ya. Jadi ada 3 prinsip pengambilan keputusan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Bapak Ibu calon guru penggerak atau CGP, sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang akan menjelaskan tentang 3 prinsip penanganan dilema etika. Menurut Profesor dan pakar etika Rushworth M. Kidder yang tertuang dalam bukunya Good People Make Tough Choices. Kidder mengatakan bahwa tanpa kita sadari, kita sudah sangat mengenal atau bahkan menjalani ketiga prinsip ini yang seringkali digunakan sampai kita tidak perlu berpikir lagi melakukannya. Mungkin Anda pernah merasakan, saya lakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang. Yang selanjutnya kita kenal dengan berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Ikuti prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya dikenal dengan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang Anda harapkan orang lain lakukan terhadap Anda, yang kita kenal dengan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip moral berbasis hasil akhir fokus untuk dapat mencapai kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Proses berpikir seperti ini berpijak pada aliran utilitarianism, yaitu mengerjakan apa yang dapat menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Pemikiran berbasis hasil akhir atau end-based senantiasa mengukur atau menguji konsekuensi dari suatu keputusan dengan memperkirakan hasil yang akan diharapkan yang bisa memberikan kebahagiaan terbaik untuk orang terbanyak. Prinsip moral berpatokan pada kepentingan institusi dan bukan pada kepentingan individu. Pada perkembangannya, prinsip ini mendapatkan kritik di kalangan ahli filsafat. Salah satunya yang mengatakan
bahwa manusia pada dasarnya tidak bisa memprediksi semua akibat atau konsekuensi dari setiap keputusan atau tindakan-tindakannya. Untuk melihat semua konsekuensi dari perilaku seseorang individu saja belum tentu bisa, lebih-lebih konsekuensi dari tindakan sebuah masyarakat. Contoh dari kritik pada saat manusia membangun reaktor nuklir. Apakah mereka memperkirakan bagaimana sebaiknya pembuangan limbah dari pabrik-pabrik reaktor nuklir tersebut? Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Bagi para ahli filsafat, prinsip ini sering disebut prinsip deontologis yang berasal dari bahasa Yunani, deon, yang berarti tugas atau kewajiban. Sehingga prinsip dilema etika ini bukan berpusat pada konsekuensi atau hasil akhir, namun berpusat pada apa tugas kita, apa kewajiban yang patut kita lakukan. Seseorang akan bertindak sesuai peraturan yang berlaku, dan orang tersebut mengharapkan orang lain pun bertindak mengikuti sesuai dirinya. Kritik terhadap prinsip ini. Pada penerapannya, prinsip ini dianggap terlalu kaku dan mengabaikan keberagaman individualitas manusia. Bahwa mereka tidak terlalu memperdulikan hasil yang akan didapat, namun lebih fokus kepada prinsip atau aturan dasar yang diyakini, selalu berpatokan pada sudah menjadi tugas atau kewajiban. Dengan demikian, bisa jadi peraturan itu sendiri yang salah secara prinsip, sehingga ketika seseorang sedang menggunakan pengambilan keputusan berdasarkan aturan, dia sedang melakukan kesalahan ganda. Contoh dari kritik ini, bagaimana bila seorang anak diwajibkan atau telah berjanji kepada kedua orang tuanya untuk tetap berada di dalam rumah dan dilarang keluar untuk sesuatu alasan apapun, sewaktu orang tuanya pulang terlambat dari kerja. Namun, bagaimana bila hari itu hujan deras dan anak tersebut melihat ayahnya yang baru pulang kerja naik sepeda motor dan terjatuh dan terluka di depan jalanan rumahnya? Apakah anak tersebut tetap berada di rumah dan tidak memperdulikan ayahnya yang terluka di jalanan tanpa ada yang membantu? Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Prinsip ini dikenal sebagai aturan emas dan telah memainkan peran kunci dalam pembelajaran di hampir semua pengajaran budaya dan agama. Untuk selanjutnya, prinsip ini memainkan peran kunci pada pendidikan etika. Lebih penting lagi, berpikir berbasis rasa peduli selain memberikan batasan-batasan pada tindakan kita, namun juga mendukung agar diri kita memikirkan kepentingan orang lain. Prinsip ini banyak melibatkan empati seseorang terhadap pihak lain. Seandainya saya di posisi dia, apa yang akan saya lakukan? Kritik terhadap prinsip ini. Tetapi, prinsip ini terlalu sederhana untuk dianggap sebagai salah satu prinsip etika yang utama. Prinsip ini tidak memberikan pilihan khusus atau menunjang nilai-nilai kebajikan yang ideal. Prinsip ini gagal memberikan contoh kebajikan seandainya situasinya melibatkan kedua belah pihak yang sama-sama melakukan tindakan yang kurang terpuji. Contoh dari kritik ini. Dua sahabat yang sama-sama menyontek di tes. Salah satu ditanyakan guru, apakah melihat sahabatnya menyontek? Berpikir bahwa saya tidak akan mengadukan sahabat saya sehingga tidak berkata yang jujur. Karena beranggapan sahabatnya pun tidak akan mengadukan perbuatannya. Demikianlah Bapak Ibu calon guru penggerak telah kita saksikan materi 3 prinsip atau penanganan dilema etika. Semoga tayangan tadi dapat membantu Anda untuk lebih memahami 3 prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.
Wow, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah memahami dua kasus ya, yaitu satu kasus tentang bujukan moral dan dilema etika, serta tiga prinsip pengambilan keputusan. Nah, sekarang Bapak Ibu ada uh, 4 paradigma, ada langkah-langkah dalam mengambil keputusan ya. Di sini saya jelaskan dulu ada 3 langkah pengambilan keputusan. Nah, 3 langkah ini yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dan pengambilan keputusan berdasarkan 3 prinsip pengambilan keputusan serta 9 langkah pengambilan keputusan. Seperti apakah ini? Kita cek pada video berikut ini. Oke, videonya tidak ada ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita lanjut. Nah, paradigma pengambilan keputusan itu ada 4 ya. Yang pertama individu versus masyarakat. Jadi di sini saya jelaskan saja bahwa pada paradigma individu versus masyarakat itu adalah kita mengambil keputusan atau dilema yang terjadi dalam situasi di mana antara satu orang dengan orang banyak. Nah, tapi dalam paradigma individu versus masyarakat ini bisa saja antara pribadi dengan kelompok atau keluarga dengan institusi atau kelompok kecil dengan kelompok kecil, itu yang terjadi. Yang kedua adalah rasa keadilan versus rasa kasihan. Nah, pada pengambilan keputusan berdasarkan paradigma rasa keadilan versus rasa kasihan, kita bisa saja mengabaikan keadilan dan menggunakan rasa kasihan untuk mengambil suatu keputusan atau sebaliknya. Nah, begitu juga dengan yang ketiga, kebenaran versus kesetiaan. Nah, maksudnya ini misalnya contoh kasus pada paradigma kebenaran versus kesetiaan ini biasanya terjadi pada contoh seorang tentara ya. Tentara yang ditawan, dia apakah menyampaikan kebenaran atau mempertahankan kesetiaannya. Seandainya ditanya oleh musuh misalnya di mana tempat bersembunyinya teman-temannya. Nah, apakah dia tetap untuk setia, yaitu menyembunyikan kebenaran untuk menyelamatkan teman-temannya, atau dia tetap menyampaikan kebenaran? Itu masuk dari paradigma kebenaran versus kesetiaan. Sedangkan jangka pendek versus jangka panjang, itu kasusnya yang melibatkan pada hal yang sekarang dan untuk masa depan, atau bisa saja pada sebuah kelompok dengan sebuah lembaga yang besar, tapi progresnya masih melibatkan untuk hal-hal yang akan datang. Nah, itu 4 paradigma pengambilan keputusan. Berikutnya, ini 3 prinsip pengambilan keputusan tadi ya. Nah, di sini saya sedikit menyimpulkan bahwa dari ketiga prinsip ini sebenarnya tidak ada yang lebih unggul. Tetapi dari ketiga prinsip ini satu sama lain berkaitan dan dapat digunakan sesuai dengan konteks yang terjadi. Sebagaimana berpikir berbasis peraturan tadi yang ketiga ya, bagaimana kalau seandainya seorang anak dilarang oleh orang tuanya untuk keluar rumah pada hari itu. Tetapi pada hari itu ada hujan deras dan ayahnya jatuh. Apakah dia harus mempertahankan berpikir berbasis peraturan bahwa dia berjanji sama ibunya tidak boleh keluar? Sementara di luar sana ada orang ayahnya yang jatuh. Nah, maka di sini boleh kita beralih pada berpikir berbasis rasa peduli dan mengabaikan peraturan. Begitu juga dengan sebaliknya. Tapi ketiga prinsip ini boleh dipilih salah satunya sesuai dengan kondisi kasus yang terjadi. Terakhir, untuk memfinalisasikan sebuah keputusan, kita menggunakan di sini oleh calon guru penggerak itu ada namanya 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam sebuah kasus.
Nah, seandainya kita kembali kepada video yang telah kita tonton, maka pada situasi pertama, nilai-nilai apa yang bertentangan di situ? Yaitu nilai keadilan atau kebenaran bertentangan dengan nilai kejujuran. Nah, di mana seorang guru tadi, dia harus mempertahankan sebuah kebenaran atau dia menyembunyikan kebenaran demi untuk peduli terhadap peserta didiknya yang telah melakukan kecurangan menyontek demi untuk meraih impiannya di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Jadi kita identifikasi pada sebuah situasi itu yang terlibat itu siapa saja. Apakah melibatkan banyak orang atau sedikit orang? Apakah antara satu orang dengan dua orang itu untuk mengidentifikasi dampak dari keputusan yang kita ambil. Yang ketiga, apa fakta-faktanya yang terjadi? Nah, kalau seandainya pada situasi kasus 1 dilema etika itu, fakta-faktanya apa? Yang pertama, si Rehannya menyontek dan diketahui oleh Pak Gurunya. Namun si Rehan meminta bahwa Pak Gurunya memberikan dispensasi atau keringanan supaya ia tetap tidak dihukum dan diberikan nilai sesuai dengan apa yang sudah ada supaya dia bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi. Nah, maka yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Nah, pada pengujian benar dan salah ini ada 5 poin yang harus kita lewati. Yang pertama, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, dan uji publikasi, serta uji panutan atau idola. Nah, pada uji legal ini berkaitan dengan melanggar hukum atau tidak. Nah, kalau tidak melanggar hukum, lanjut dengan uji regulasi. Berarti kalau tidak melanggar hukum, biasanya dia melanggar kode etik atau peraturan. Tapi dia tidak masuk kepada ranah kriminal, yaitu melanggar hukum. Yang ketiga, uji intuisi berdasarkan perasaan atau keyakinan kita ya. Nah, kalau saya mengambil keputusan seperti ini, perasaan saya itu bertentangan nggak? Ada keraguan di dalam diri kita. Itu maksudnya dari uji intuisi. Apakah kalau kita ambil keputusan seperti ini akan menimbulkan keraguan atau tidak? Itu maksudnya ya. Dan uji publikasi ya, pada poin 4 ini ada namanya uji poin publikasi. Bagaimana kalau seandainya masalah ini dipublikasikan di hadapan orang banyak? Apakah saya merasa nyaman? Bila tidak merasa nyaman, kenapa? Gitu maksudnya. Apakah ini kasusnya masuk ke dilema etika atau rujukan moral? Makanya kita di sini benar-benar mengidentifikasi. Dan kelima yaitu uji panutan atau idola. Kira-kira keputusan yang diambil ini ada nggak yang pernah dilakukan oleh siapa yang kita idolakan? Orang tua kita barangkali atau guru kita barangkali atau kepala sekolah kita barangkali yang kita jadikan panutan atau idola. Nah, jadi jika situasi gagal melalui salah satu ujian, maka kita tidak perlu melanjutkan kepada poin 5, 6, 7 yang sini ya. Kita tidak perlu melanjutkan ke sini. Karena kalau seandainya melanggar hukum atau salah satunya ini ada hal yang membuat kita merasa tidak nyaman, maka itu adalah situasi dilema bujukan moral, bukan dilema etika. Yang dilanjutkan pada poin 5, 6, 7, 8, 9 ini adalah masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, kalau seandainya masalahnya pada kasus 1, maka kita boleh melanjutkan pada poin kelima, yaitu kalau pada kasus 1 itu paradigma mana nih yang cocok? Itu yang benar adalah kebenaran versus kesetiaan. Di mana seorang guru tersebut pada kasus 1 dia menyembunyikan kebenaran untuk kesetiaan atau bisa juga dengan keadilan versus rasa kasihan ya. Nah, keadilan versus rasa kasihan, kita guru tersebut kasihan kepada siswanya sehingga ia harus menyembunyikan atau mengabaikan, bukan menyembunyikan tapi mengabaikan keadilan. Itu yang dimaksud dengan
paradigmanya. Terus yang keenam, prinsip mana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, prinsip ini kalau seandainya pada kasus satu guru tersebut menggunakan berpikir berbasis peraturan, maka Pak Guru tersebut mengabaikan permintaan si Rehan untuk tetap memberikan dispensasi. Bahwa perbuatan itu salah ya salah karena tidak sesuai dengan aturan. Tetapi kalau seandainya Pak Guru tadi menggunakan prinsip berbasis rasa peduli, maka dia akan cocok dengan paradigma yang diambil, yaitu keadilan versus rasa kasihan. Maka guru tersebut tetap akan mengabaikan keadilan karena peduli dengan dan mengedepankan rasa peduli. Ketujuh, jika masalah ini, yang keenam ya, prinsip mana yang digunakan? Oh sudah. Yang ketujuh adalah apa kira-kira hal-hal yang kreatif dalam menyelesaikan masalah ini? Ada nggak cara lainnya? Cara lainnya mungkin Pak Guru tadi tetap memberikan pembinaan ya untuk Rehan supaya dia lebih mahir terhadap bidang studi matematikanya. Nah, supaya nanti ke depannya Rehan itu tidak dipertanyakan kok nilai matematikanya bagus padahal kamu nggak bisa matematika. Maka tugas guru tersebut cara penyelesaiannya adalah memberikan pembinaan tambahan. Lalu disinilah kita mengambil keputusan. Nah, keputusan yang kita ambil kalau seandainya menggunakan paradigma keadilan versus rasa kasihan dengan prinsip berbasis rasa peduli, maka di sini kita tetap meluluskan si Rehan tadi ya. Nah, maka keputusan yang kita ambil adalah meluluskan si Rehan. Nah, itulah tahapan-tahapan dalam pengambilan sebuah keputusan. Artinya, keputusan yang kita ambil itu tidak langsung setelah melihat kasus langsung kita putuskan. Wah, Rehan ini salah. Rehan tidak boleh lulus. Nah, itu kan keputusannya mendadak. Walaupun itu keputusannya benar, tapi itu tidak melalui tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, pada guru penggerak ini dilatih bagaimana mengambil keputusan melalui tahapan-tahapannya sehingga keputusan yang diambilnya itu bisa dipertanggungjawabkan baik dipublis atau di apapun karena ada dasar yang menjadi pondasi untuk pengambilan keputusan. Nah, lalu setelah keputusannya diambil, kita tetap harus merefleksi lagi apakah keputusan ini sudah baik atau tidak, apa ada batasannya atau bagaimana. Tetap kita melakukan refleksi. Nah, baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini durasi kita 32 menit. Tentu apa yang saya sampaikan ini tidaklah sempurna, pasti banyak sekali salahnya karena saya juga masih belajar dan ini termasuk materi prototipe bagi saya. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang memiliki banyak pertanyaan, silakan ditulis pada kolom komentar di YouTube saya ini ya. Dan bagi yang tidak puas, boleh dikritik dengan pedas. Karena saya tetap akan legowo demi memperbaiki penguasaan terhadap materi ini. Terima kasih. Selamat memahami bagaimana pengambilan keputusan atau kita refleksilah apa nih masalah yang merupakan rujukan moral di sekolah saya, yang masalah yang dalam situasi dilema etika di sekolah saya itu yang seperti apa bisa kita identifikasi lalu kita coba-coba untuk menggunakan teknik pengambilan keputusan dengan 9 langkah pengambilan keputusan ini yang berdasarkan pada 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Terima kasih, salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.